Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu pergi ke Batam, jangan lupa beli buah belimbing. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya tak sabar makan kambing. Kambing kan Bu? Bukan ayam. Ada juga ayam. Masya Allah, ini berkahnya akikah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita takdimi, kita banggakan Sohibul Hajat tentunya Ustadzah Lydia. Nama belakangnya siapa? Kalau di Facebook si Kumbang. Oh, marganya. Ini mertua atau ibu? Sehat selalu ya. Beruntung punya menantu. Udah jadi ustazah juga. Ibu-ibu semua yang hadir, terutama yang sudah membawakan sholawat luar biasa, hebat-hebat. Insya Allah sudah semuanya ibu. Kalau sudah cinta dengan Nabi, sering berselawat. Kalau sudah sering berselawat, kata Nabi, inna aulana sibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Yang berhak duduk berdampingan denganku, yang dekat denganku bukan yang banyak duitnya. Yang dekat dengan Rasulullah bukan yang dia sering jalan-jalan, banyak rumahnya, mobilnya banyak juga. Istrinya satu, nggak banyak kalau laki-laki. Maka yang dekat dengan Nabi itu yang paling banyak selawat. Insya Allah kalau ibu terus baca bersanji, baca selawat, insya Allah bukan hanya berjumpa, insya Allah kita cium tangan Nabi nanti. Kita berpelukan dengan Nabi. Jadi macam mana tuh Pak Ustadz? Kan jutaan orang, miliaran orang, sesuai. Ibu dalam hidupnya sudah sampai 1 juta selawat tidak? Makanya dari sekarang nggak usah ngitung-ngitung. Biasakan istiqomahkan sehari 100 sholawat, malamnya 100. Insya Allah kita akan berdekatan dengan Nabi. Jadi sesuai dengan orang kayak nonton bola. Kamu karcisnya berapa harganya? 50.000. Kalau 50.000 macam nengok layar tancap jauh. Tapi kalau berapa tiket mau nonton bola? 50 juta. Oh, dekat ya. Di depan. Nengok pemain bola bukan hanya nengok badannya, bulu betisnya pun nampak. Nah, begitu juga kita di kita. Jadi sejauh mana kita cintanya dengan Nabi dan sebanyak apa kita berselawat. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatul rahmah dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita juga banggakan ada sahabat-sahabat, ibu-ibu solehah, ada Bu Hajayatri, Bu Aisyah, ibu-ibu yang lain, terutama ibu-ibu yang hadir di sini. Insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada bapak-bapak kan? Nggak ada ibu-ibu semua. Nah, sekarang kita harus bahas tentang akikah. Akikah itu bahasa Arab, diambil dari kata akoh ya'iku. Artinya apa Pak Ustadz? Memotong. Jadi akoh itu memotong, akikah hewan yang dipotong. Jadi biar paham. Apa kata Nabi? Akikah ini ikut siapa? Ikut Nabi. Jelas hadisnya. Kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir boleh masuk wajah. Di sini masih kosong. Oh, di situ aja. Tak boleh kata orang tua pamali duduk di tengah-tengah pintu. Iya kan? Tak boleh. Oh, udah nikah ya? Oh, memang khusus bagi yang tak menikah. Oh, baru tahu saya. Masya Allah. Setiap anak yang dilahirkan murtahanun bi'aqiqatihi. Anak yang lahir harus tergadaikan kata Nabi dengan akikahnya. Tak paham Pak Ustadz, kok ada gadai-gadainya? Ibu kalau mendesak butuh duit 30 juta, di rumah tak ada duit, yang ada PPKB. Gimana kalau PPKB ini Bang kita gadaikan ke pegadaian? Oh boleh, digadaikanlah. Kebetulan PPKB mobil, ambil duit 30 juta. Bilang orang yang menggadaikan PPKB, Pak pegadaian, nanti kalau saya sudah ada duit 30 juta, saya akan tebus. Gadai itu kan penebus. Saya akan tebus BPKB itu. Oh siap. Ternyata 3 bulan kemudian 30 juta sudah ada.
kita tebus deh, kata si suaminya ke istrinya. Kita tebus PPKB itu, akhirnya dibayarkan. Apa maknanya Pak Ustadz? Berapa banyak orang tak punya anak? 10 tahun menikah, tak punya anak. Menikah lagi, tak punya anak lagi. Sampai 10 kali juga menikah, tak punya anak. Ternyata kita ini ponakannya Bu Lydia punya anak. Di luar sana banyak orang yang tak punya anak. Ini yang sudah punya anak dikasih anugerah oleh Allah, tebuslah anak itu. Karena banyak orang yang tak punya anak. Kita yang dikasih anak, tebus, gadai. Lalu kita tebus dengan apa? Memotong hewan kambing. Kalau orang Bu Lydia bilang kambiang. Kambiang, betul ya? Dipotonglah kambing. Kalau laki-laki berapa Pak Ustadz? Laki-laki 2 menurut Imam Syafi'i. Kalau perempuan 1. Boleh nggak Pak Ustadz? Saya anak laki-laki, tapi saya mau akikah 1 kambing saja. Oh silahkan. Tapi itu menurut Imam Hanafi. Ingat itu, kalau yang punya catatan, catat. Di kitab Said Sabiq di fikihnya, kalau yang ada punya anak laki-laki, akikahnya 1 kambing berarti ikut Imam Hanafi. Jadi jangan salah. Tapi kemungkinan besar 2 alasannya. Kalau ada orang punya anak laki-laki, akikah 1 kambing, mungkin alasan pertama karena ikut Hanafi, atau yang kedua alasannya kedekut. Pokoknya iya langsung tegas. Kita ini kan semuanya Imam Syafi'i. Jangan pelit. Kita nebus kambing itu untuk siapa? Untuk Allah. Emang Allah yang makan? Tidak. Pahala kita diberikan Allah, tapi kambing itu diberikan kepada orang untuk makan, bersedekah. Boleh nggak Pak Ustadz? Misalkan kata Syed Sabiq ini, kalau dalam satu kompleks, satu RT, entah gimana ceritanya, entah disetting atau tidak, rupanya barengan 7 bayi lahir di hari yang sama, di detik yang sama. Atau nggak usah 7 bayi, 3 laki-laki, 1 perempuan. Ada berapa bayinya? 4. 3 laki-laki, 1 perempuan. 1 laki-laki berapa kambing? 2 kali 3, 6. 1 kambing, 1 perempuan. Berapa semua? 7. Boleh dikias sama dengan kurban. Maka urunan gimana bro? Kita nih kayaknya bareng nih lahir. Ada 4 bayi, 3 laki-laki, 1 perempuan. Maka boleh yang 4 orang ini seharusnya beli 7 kambing, jadi beli 1 sapi. Boleh Pak Ustadz? Silahkan. Ibu lebih suka kalau kurban itu lebih enak daging kambing atau daging sapi? Dua-duanya sama lah. Oh sama Bu. Kalau tensi kemana Bu? Tapi kalau tensi Bu 200 sudah per 190. Sapi milihnya. Oh sapi milihnya. Jadi kalau misalkan ada di satu komplek 4 bayi, 3 laki-laki, 1 perempuan, ini kalau dihitung 7 kambing, boleh dijadikan 1 sapi asalkan sepakat. Jangan tak sepakat. Nanti gimana ceritanya? Dijadikan takbir akbar. Nah, jadi pertama yang saya sampaikan, setiap anak harus digadaikan. Kapan? Kata Nabi, tudbahu anhu yaumas sabi'i. Disembelih kambing itu di hari ke-7. Itu yang paling utama. Tapi Pak Ustadz, hari ke-7 tak punya uang. Kata Syekh Said Sabiq, silahkan kalikan 7. 7 kali 7 berapa? Berarti di tanggal 14. Masih tak punya uang Pak Ustadz. Ada uang tapi untuk halal bihalal Pak Ustadz. Ada uang masih untuk ngeraktir kawan Pak Ustadz, beli mega cuan Pak Ustadz misalkan. Maka kali 7 21. Kalau di hari 21 pun tak punya uang 1 bulan. Tak punya 1 bulan, kapan saja, anytime, every time, everywhere. Itu bahasa kampung saya. Bahasa Minang juga Bu ya. Jadi kapan saja ingatnya. Jadi kalau ibu misalkan nanya, "Mak, aku sudah diakikah nggak Mak?" Dulu telepon, kayaknya nggak punya uang aku dulu. Jadi nggak pernah Mak, nggak pernah. Maka boleh hari ini ibu akikah. Tapi syaratnya jangan juga minta gendong kayak bayi tadi. Papa besok aku akikah. Iya, aku gendong juga, marhaban Pak ya. Putuslah ayunan itu. Kalau digendong itu mana kuat suaminya. Boleh akikah meskipun sudah tua, yang penting jangan marhaba. Jangan minta digendong juga, nanti Pak Ustadz pula suruh motong rambutnya. Cemana lah itu. Jangan minta langsung disuapin juga pakai madu.
Nah, ini yang pertama. Jadi boleh ibu silahkan kalau belum akikah, sebentar lagi kurban. Lebih utama akikah atau kurban Pak Ustaz? Ayo saya mau tanya. Kalau nggak bisa jawab saya jawab. Kalau tak tahu bilang aja tak tahu. Nggak tahu, nah gitu. Jangan ngarang-ngarang. Lebih utama akikah atau kurban? Akikah itu kapan disunahkan? Setelah lah ibu sudah besar, sebentar lagi kurban. Maka apa yang paling dekat kurban? Jangan nanti ketika Idul Kurban nggak akikah, nggak kurban, belum akikah Pak Ustaz. Tahun berikutnya nggak kurban, belum akikah Pak Ustaz. Ini namanya kedekut, medit, bahil, apa lagi? Masa nunggu harus setelah Idul Adha baru mikir akikah apa kurban? Mending ini kurban dulu, harusnya kurban dulu karena sudah mendekati. Karena akikah kapan saja. Karena sebenarnya akikah itu kan kesunahannya pada orang tua. Mungkin orang tua tak punya uang, silakan ibu. Makanya ibu nanti kalau belum merasa di akikah, telepon orang tuanya. Itu yang pertama Bu ya, disembelih kambing. Jadi kalau ditanya kenapa mesti harus diganti dengan sapi, sama-sama substansinya bersedekah. Silahkan, tak masalah, bersedekah. Jadi akikah ini bersedekah mensyukuri nikmat Allah. Ya kalau memang tak bersedekah kan tak mungkin tak bersedekah. Ustadz jauh-jauh dari Tiban sampai sini tak ada kambing, cemana lah. Ustadz udah ceramah kemana-mana. Bu Lydia ada kambing, mohon maaf Pak Ustadz belum masak. Nah, itulah pentingnya bersedekah. Lalu yang kedua, setelah disembelih baru yuhlaku ra'suhu, dipotong rambutnya. Kalau yang tadi itu seremonial saja. Jadi nanti siapa ponakan Bu Lydia namanya? Bukan. Oh yang ini. Iya, itu namanya, nama anaknya, nama orang tuanya. Yang ponakan Bu Lydia anaknya atau orang tuanya? Oh anaknya, berarti saudara ibu. Oke. Siapa nama ibu itu? Siapa? Bu Vivi. Nanti selesai ini dibotain si Ananda Umar, si Ananda Habib Ramadan ini dibotain, ditimbang. Berapa gram kira-kira? Dikrus ke perak, bukan ke emas. Perak segram berapa sekarang Bu Hajah Yatri? Oh nggak tahu ya. Oh nggak ada yang tahu berapa kira-kira. Kalau emas 24 karat 16 apa 17? 18. Update ibu, saya belum update berarti. Nampak kali Ustadz nggak ngasih emas. Berapa Bu? 18 ya. Sama mahal ya. Iya karena istri sudah masih mudik. Kalau nggak mudik tahu dia update ya. Ini emas sudah naik lagi. Jadi dikrus ke perak 1 gramnya misalkan 70.000. Kalau rambutnya dipotain semua kemudian ditimbang ada 2 gram 70 kali 2 berapa? 140. Maka 140 tuh 140-nya kasih ke fakir miskin. Ini hebatnya Islam. Kalau sempat dikrus ke emas, kebetulan anaknya kerebo, ditimbang 1 kilo. 18 kali berapa sekilo? Berapa gram? 100 gram kan? Enggak, 1 kilo 1000 gram. 1.800.000 kali 1000 gram. Berapa? Bangkrut ibu. Jadi Islam mengajarkan ditimbang sesuai harganya perak, itu sunnah. Banyak yang tak paham. Jadi kalau digunting waktu tadi itu seremonial, sebenarnya bukan ditaruh di air kelapa, kalau bisa dikumpulkan, tapi tak masalah. Nanti setelah ini dibotain semua Bu ya, nanti ditimbang berapa ons. Kalau tak sampai 1 gram berapa lah kira-kira. Maka ibu cari tahu harga perak sekarang 1 gramnya berapa. Nanti diduitkan. Bukan berarti kita jual ke orang, itu nggak ada orang yang mau beli kan. Maksudnya kira-kira berapa. Kalau 2 gram berarti perak 2 gramnya berapa. Duitnya baru diserahkan. Jadi ambil duit seharga 2 gram rambut itu. Paham Bu? Nah, setelah dipotong rambutnya baru ditahnik. Yuhanniku. Nabi dulu ketika ada orang melahirkan, dibawa ke Nabi, bayi-bayi itu ada banyak bayinya. Ya Rasulullah, ini bayi mau ditahnik selesai lahiran. Apa tahnik itu Pak Ustadz? Nabi saat itu mengunyah kurma, lalu pelepeh, apa namanya sih? Kunyahan kurmanya apa namanya? Lepeh ya. Lepeh kurma Nabi itu disuapin ke anak. Kalau tak ada kurma, madu. Jadi kenapa? Kalau yang sunnah setelah lahir, karena bayi itu kan hangat di rahim.
Ketika lahir bayi itu dingin, maka dikasihlah kurma. Itu namanya tahnik. Dulu saya pernah diundang sama orang ustadz, anak saya belum ditahnik. Apa namanya bu? Tahnik. Tahnik itu disuapin kurma atau madu di lidahnya, di bibirnya. Oke bu, siap. Habis sholat Jumat saya bilang itu. Mampir saya di rumahnya orang itu. Saya kira bayangan saya kan umur 1 bulan 3 bulan. Rupanya anak SMA. Perempuan lagi bu. Semana saya bilang gitu. Kayak mana suapin? Nanti dikira Walid nak Dewi boleh. Nanti dikira di video Pak Ustadz macam Walid katanya. Iya kan? Sekarang lagi viral. Walid nak Dewi boleh. Datang Amira sanggup nikah batin sama Walid. La ilaha illallah. Mas kawinnya Fatihah. Udah nonton semua ya. Nanti kalau saya suapin anak SMA dikira Walid lah saya, orang yang paling Malaysia itu. Jadi kalau sudah besar gak usah, sama dengan orang diadzankan. Diadzankan baru lahir kan sunnah. Jadi jangan kalau sudah besar, aduh lupa saya Pak Ustadz, anak saya gak diadzankan. Anaknya sudah S2. Sini kamu, sini kan apa? Kamu dulu belum diadzankan. Sini gua adzankan kata bapaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalah bapak nih katanya. Kalau sudah besar tak perlu. Jadi tahnik, potong rambut botak itu sama juga marhaban digoyang itu waktu kecil. Kalau udah besar nggak usah. Yang penting sembelihkan akikah sedekah itu saja. Jangan pula seperti bayi. Paham maksud sini bu? Jadi ibu nanti ibu Vivi ya. Nanti kalau ada madu suapin aja biar dapat sunnahnya. Terserah. Harusnya biasanya disiapkan dari tadi. Nggak apa-apa juga. Itu kan sunnah-sunnah saja. Biar lengkap komplit. Nah setelah ditahnik baru wayusamma. Itu kan proses ketika bayi lahir. Disembelahkan di hari ke-7. Kemudian juga dipotong rambutnya. Kemudian ditahnik. Setelah ditahnik baru kasih nama. Kasih nama yang bagus. Alhamdulillah namanya Habib Umar Ramadan. Habib bahasa Arab. Jadi Habib itu bahasa Arab. Kalau memang sekarang itu julukannya untuk keturunan Nabi. Kalau ada ibu pengen dijulukin suaminya nggak masalah, panggil Habib. Karena Habib itu artinya yang dicintai, kekasih. Habibi, welcome to Dubai Habibi. Sama dengan ibu suaminya datang, welcome to my house Habibi. Tak masalah. Habib. Habib itu apa? Orang terkasih, kekasih. Alhamdulillah. Umar, Sayyidina Umar. Tahu ibu Sayyidina Umar? Tahu? Di mana tahu ibu? Kenal. Sahabat Nabi. Julukannya siapa Umar? Umar bin Khattab, Umar Abu Hafs. Beliau mantan preman, mantan pegulat, sering berantem di pasar Ukas dulu di Mekah, tapi ketika masuk beliau menjadi preman dalam Islam. Itulah kenapa kata Nabi, "Fakhiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu." Orang yang pilihan ketika dia dulu berdosa, dia jadi preman, dia menjadi orang terbaik, disanjung-sanjung sama anak buahnya. Tapi kalau dia paham dengan Islam, masuk Islam, dia juga harus jadi preman. Kenapa Pak Ustadz? Banyak sekarang, dulu preman, masuk Islam letoy. Pak Haji, dulu Pak Haji kan preman, tatonya besar, dulu preman pasar. Sekarang Pak Haji sudah masuk Islam. Kenapa Pak Haji nggak sangat? Aku udah hijrah katanya. Bawaannya mau mati. Bukan seperti itu orang. Kalau dulu dia preman waktu jahat, masuk Islam harus juga paling terdepan, membantu dan mendakwakan agama Allah. Sama dengan Sayyidina Umar. Insya Allah mudah-mudahan Ananda Habib seperti Sayyidina Umar, berani amar ma'ruf nahi mungkar. Ramadan Pak Ustadz, tentu ini adalah namanya bulan yang suci, satu-satunya bulan yang disepil oleh Allah dalam Al-Quran. Bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah tak ada namanya dalam Al-Quran. Yang ada cuma syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tapi Ramadan artinya panas, artinya hujan. Apa maknanya? Orang yang sudah disampaikan Ramadan mestinya dia harus dipanaskan semua. Ketika dipanaskan maka semua dosa-dosa kita luntur. Macam besi berkarat, agar karatnya bisa hilang harus dibakar. Itulah Ramadan artinya membakar. Mudah-mudahan Umar Habib ini menjadi orang yang membakar dosa-dosa orang lain. Kenapa? Dia berdakwah menjadi pemimpin. Mantap ini. Dapat dari mana Bu inspirasinya Bu Bibi? Panggilannya siapa ini? Habib. Jadi nggak usah alergi, itu kan bukan keturunan Rasul. Habib bahasa Arab, artinya kekasih. Sekarang banyak kasih nama salah-salah.
lahir bulan September dikasih nama Septian. Siapa namanya? Aprilia. Pasti Aprilia. Iya. Dulu saya nih, kalau dikasih nama sesuai bulan, saya lahir bulan Mei. Pasti bisa saja nama saya maybe yes, maybe no. Nah, maybe yes. Bukan tak boleh, tapi kalau bisa. Hidup ini kan pilihan. Tanya sama Ustaz, kasih nama-nama seperti asma Allah. Asma Allah kan ada An-Nur, ya kan? Nuruddin. Oh, Nuruddin. Nur cahaya, din agama. Cahaya agama. Jadi bersinar kan seperti agama. Jadi kasih nama yang tapi kalau sudah terlanjur Pak Ustaz, namanya siapa? Angelina Sondah Pak Ustaz. Tapi itu nama Facebook Pak Ustaz. Kalau nama aslinya siapa? Juminten Pak Ustaz. Bukan tak boleh. Itu kan nama terdahulu. Nama saya saudara ada nama Bungkel. Bungkel itu akar dari pohon. Makanya kasih nama terbaik. Seperti apa? Nama-nama asma Allah. Tapi kalau nama asma awali dengan Abdul Mujib, Abdul Muhaimin, Abdul Wahid. Ya Allah, Ya Rahman, Abdul Rahman, Abdul Rahim, dan Abdul yang lain. Ini alhamdulillah Habib yang terkasih bahasa Arab Umar, Sayyidina Umar, Ramadan nama bulan. Mudah-mudahan nama-nama ibu semua nama-nama yang dapat memberikan keberkahan. Amin. Kemudian untuk kita, ini untuk bayinya. Yang keempat, yang kelima untuk kita. Kita datang ke sini ngapain? Bukan hanya sekedar ingin mencicipi kambing saja. Tapi kita datang ke sini muhasabah. Introspeksi. Apa yang perlu diintrospeksi Pak Ustadz? Tengok bayi Habib tadi umur berapa itu Bu Vivi? 21 hari. Tengok kita dulu seperti itu. Dulu kita seperti itu. Akal belum lengkap, gigi belum ada, tak ada nafsu, tak ada syahwat, karena tak tahu apa-apa. Kita juga dulu seperti itu. Makanya apa yang mau disombongkan hari ini? Paham maksudnya? Kita datang ke tempat undangan muhasabah, introspeksi. Kenapa maksudnya? Kita tahu dulu juga aku begitu, dibawa keliling. Itulah buktinya kenapa mesti harus dibawa keliling, agar kita tuh muhasabah. Oh, dulu aku seperti ini. Lalu sekarang kau sombongkan mentang-mentang punya emas 50 kg, mentang-mentang punya gelang kaki 100 kg. Ada ya? Ada 100 kg? Enggak ada. Enggak ada Bu, di sinetron adanya Bu. Jangan sombong. Kita dulu itu lahir dalam keadaan telan. Ada bayi kita bayi lahir tiba-tiba bawa cincin 2 gram. Ada? Enggak ada. Bawa apa kita lahir? Enggak ada apa-apa. Tak punya akal. Akal belum lengkap, nafsu belum lengkap. Dikasih bakso, mana mau bayi? Dikasih mie gacuan, dikasih mie cekban, mana mau? Dikasih gulai kambing, mana mau? Kita tak tahu apa-apa. Begitulah kita dulu. Dan kita punya hutang budi. Dulu kita juga didoakan oleh orang-orang. Itu maksudnya Bu. Kita datang ke AGK ini, ternyata dulu aku juga seperti ini, didoakan oleh orang-orang. Berarti kita punya hutang budi kepada saudara kita. Punya hutang budi waktu kecil kepada tetangga yang diundang untuk mendoakan. Paham? Gimana tuh? Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas bisa dibayar, tapi hutang budi sampai bisa bikin update status. Habis itu velocity. Gimana tadi? Walid nak Dewi boleh. Ini lagi viral kemana-mana. Ini tersangka ustaz-ustaz di mana-mana tersangka. Jadi sampai di mana tadi Bu? Udah hilang. Jadi apa maknanya? Bahwa kita datang ke sini muhasabah. Tidak ada orang tiba-tiba ujuk-ujuk sudah datang besar berjenggot macam Ustaz Nuruddin. Tidak ada orang datang tiba-tiba sudah pakai gelang, pakai emas, pakai baju mahal. Enggak ada, semua telanjang. Begitu juga kita menghadap kepada Allah dalam keadaan telanjang. Ada orang tiba-tiba orang Islam ya, bukan orang non-Islam. Orang Islam tiba-tiba meninggal, pakai semua jas, pakai semua emas. Enggak ada Bu, kain kafan putih tak berjahit. Maka kalau orang kita tidur, selesai tidur bangun kita masih hidup, maka kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, Engkau menghidupkan setelah mati. Kenapa disampaikan doa seperti itu? Karena kita tidur itu mati kecil. Sempat kita bangun tidur, tengok dinding sudah bukan dinding rumah, tapi dinding tanah. Tengok baju sudah tidak berjahit, tak berkancing, berarti ibu sudah di dalam kubur. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai 100 tahun. Itulah doa saya terus 100 tahun. Yang penting gak menyiksa, gak nyakitin sama anak. Kalau 100 tahun kan menyusahin anak.
Yang terakhir apa? Kita bersyukur. Ternyata kita sampai hari ini masih dihidupkan. Berapa banyak generasi yang akan menggantikan kita. Kita nengok bayi itu, Bu, berarti kita ini akan digantikan di dunia. Nggak lama kita. Semakin banyak bayi lahir, maka di situ juga banyak orang mati. Jadi semuanya berganti. Dunia ini akan berganti semuanya. Tidak selamanya kita hidup. Maka didik anaklah yang terbaik. Alhamdulillah Bu Vivi mendidik anaknya mulai dari sekarang. Apa yang dididik yang pertama? Mendidik anak Habib Umar Ramadan untuk biasakan bersedekah. Ini kan sedekahnya untuk pahala keluarga Bu Vivi dan untuk anaknya ke depan nanti. Karena dari bayi sudah dididik menjadi orang yang dermawan, yang berbagi. Ini semuanya kan tunggu semua, makan kambing semua. Nggak usah lama-lama Pak Ustaz. Nanti tak enak gulai kambingnya. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan doa-doa, selawat-selawat yang dibacakan ibu-ibu soleha ini menjadi wasilah untuk Ananda Habib Umar Ramadan bin Rudiyanto menjadi anak soleh, menjadi calon pemimpin, menjadi orang yang bisa melakukan, menegakkan agama Allah, menjadi anak yang menjadi penerang pelita bagi keluarganya, mendatangkan kebahagiaan, menjadi anak yang cerdas, yang paham Quran, yang paham Al-Quran, yang hafal Quran. Insya Allah, jangan lupa Bu Vivi, sampaikan ke anak nanti kalau sudah besar, jaga akhlak, didik dengan baik, masukkan ke sekolah agama. Pondasinya harus kuat dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Nanti kalau kuliah terserah, mau ke Perancis terserah. Yang penting dari kecil sudah hafal ayat-ayat pendek, sudah tahu dengan syahadat dan sebagainya. Mari kita doa bersama. Mudah-mudahan Ananda Habib Umar Ramadan menjadi anak yang bisa mendatangkan kebaikan kepada keluarganya dan kepada seluruh umat di dunia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Semuanya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi amrika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi 'azim. Wa khususan ila Habib Umar Ramadan, Allahumma ij'alhu waladan salihan, Allahumma ij'alhu waladan faqihan fid din, Allahumma ij'alhu Habib Umar Ramadan waladan faqihan fil Quran, faqihan bil hadis, aliman bil ilmi wa ma'rufan wa 'arifan bil din. Allahumma ij'al waladan salihan wa dakhalal jannata bil mahfuz. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Barakallahu fil marhum Habib Umar Ramadan wa syakartal wahid Ibu Vivi dan keluarga dan Pak Rudiyanto. Wa syakartal wahid wa balagha suddahu Habib Umar Ramadan bin Rudiyanto wa ruziqta birrahu Habib Umar Ramadan bin Rudiyanto. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mawta min kulli syarr. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian ibu-ibu, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Hadanallahu ilaikum la tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.